Saudara di mana? Boro-boro setengah, selututnya lumayan, Pak. Tapi saya percaya. Tapi saya percaya orang di sini banyak yang setengah. Sudah sepinggang. Sebab saya merasakan tadi pujiannya banyak. Saya tahu, wah lumayan ya Tuhan, lumayan sepinggang. Loh, soalnya coba kamu masih senang terikat dengan kesenangan-senangan dunia enggak? Masih enggak? Masih toh. Kalau kamu sudah masuk lagi ke tempat yang dalam, kakimu ngijak dasar enggak? Enggak. Kamu hanya bisa renang, minggir, atau tetap di tengah, tenggelam. Udah bukan kehendakmu lagi. Kowe mau kehendakmu, capean terus. Berenang terus, lama-lamanya belum. Kelem. Nggak bisa menjejak bumi ini, nggak bisa. Nah ini saudara, kalau kamu sudah masuk ke tempat yang dalam, keinginan-keinginan duniamu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tidak sempat. Di tengah sungai yang dalam, kamu ngelongok sebentar, capek. Blus lagi. Jadi daripada capek-capek, tidak usah ngurusi. Hidup di dalam kesegaran dengan Tuhan aja. Ternyata itu saya alami. Ternyata kok nikmat, saudara. Kenapa? Lah orang suruh habis nginjil kemana-mana, sudah dikenal, semua orang ketemu Pak Yusa. Waduh. Karena mana-mana Pak Yusa, kalau dipanggil orang, mau tidur di mana Pak? Di hotel, gak berani dia ngasih saya hotel bintang 1. Bintangnya 5. Sampai ada orang di Jakarta itu darah menteng. Saking dia mendapatkan mujizat melalui Tuhan bicara melalui saya sampaikan. Dia beli rumah seharganya sak miliar khusus didandani kaya hotel dikasih ke saya. Suruh nempati. Pak kalau ke Jakarta ini tempat Anda. Saya tidur di sana sekali sama istri saya bilang gini. Kok kayak hotel wayang ya? Saumah ini disuruh nempati kamu ya. Tapi malam itu pagi-pagi, wah semua disediain. Jus, apa, makan, sak meja. Wah. Terus Tuhan bilang, Yusa. Apa Tuhan? Aku tidak suka kamu di sini. Loh, kowe tidak suka ya tidak apa-apa lah. Lah ya kamu mulai sentak, Yusa. Bayangin saudara, persis kayak anjing itu. Ya wes, aku menyesal. Ngomong saya sama orangnya, maaf ya, mulai hari ini saya tidak akan tidur di rumah kamu. Kenapa Pak? Kan gini. Lalu saya bilang, habis kamu terlalu manjain saya, lalu Tuhannya cemburu. Kamu bikin jerat buat saya, dia tidak boleh malah. Tidak tahu. Saya bilang, ya sudah, tidak boleh, tidak apa-apa. Sebabnya apa? Daripada tidak nurut, lebih tidak enak. Tidak nurut, enak. Sebabnya apa saudara? Kalau saudara sudah masuk di dalam tempat yang dalam, apa yang disediakan Tuhan? Semuanya. Coba lihat di dalam ayat selanjutnya. Supaya saudara nanti tahu. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ini kembali bukan kembali ke bait Allah. Terus nyusur terus dia. Dalam perjalanan pulang,
Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan akan penuh sepanjang iklim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan sungai, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara, ikan-ikan besar adanya di tempat yang dalam atau di tempat yang sepinggang? Hah? Dalam. Kalau yang selutut kira-kira ada enggak? Ada, kecil-kecil. Ikan pari itu loh. Nah, sekarang kita kerap kali saudara tidak menyadari bahwa Tuhan itu ingin supaya hidupmu itu berjalan menurut Dia. Dan ia akan menetapkan kalau engkau sudah diuji, sudah dimurnikan, sudah dijalankan melalui api dan air. Kamu harus ada di dalam tempat yang dalam. Karena apa? Semuanya tersedia bagi dia. Saya baru ngalami 3,5 tahun. Saya tidak pergi penginjilan, saya tidak pergi kemana-mana. Saya duduk diam di rumah berdoa. Kalau pergi kadang-kadang nyambangi anak ke Bekasi, kemana boleh, jalan-jalan, kemana. 3,5 tahun saya tidak pernah kekurangan. Buah maupun apa semua tersedia. Alkitab berkata, kamu semuanya sudah disediakan, ikan-ikan besar sekalipun, kamu tinggal menikmati. Dan ternyata berkat yang saya terima saudara, lebih daripada saya pada waktu nginjil. Sampai saya bengong. Loh kok bisa gitu Tuhan? Kalau kamu tidak ngalami, kamu tidak akan mengerti. Makanya aku bilang, Pak, ini waktunya sudah sampai belum? Udah, saya bilang, nanti saya akan ngomong di gerejamu karena Tuhan mau punya rencana, saya bilang. Tapi kamu jangan ngomong gini ngomong situ. Aku menurut kowe itu wong pinter. Aku menurut. Aku iki wis bodoh. Aku menurut wis dadi bodoh. Dulu pernah keminter. Saya bilang. Jadi terus dia ngomong dia. Ngomong mbek kowe itu udah isa Pak. Karena apa? Kowe itu hamba Tuhan yang ndak doan duit. Aku bilang siapa yang ndak doan duit? Loh betul ndak? Manusia di dalam dunia butuh duit ndak? Iya. Nah, peristiwa terjadi begini saudara. Satu saat, tahun yang lalu Tuhan bilang, aku bilang gini sama Tuhan. Saya pakai mobil Mazda, baru 2 tahun loh. Jalannya baru 30.000. Mulus, wah tak pernah kesenggol. Terus saya bilang, Tuhan aku sudah bosen sih Tuhan, mobil ini tak ganti yo. Tuhan bilang nih, ganti yo. Wah, hati kan seneng, anak dikasih tahu gitu, ganti yo, wis, wah beneran. Aku ngomong sama istriku, mah, aku mau ganti mobil. Yo ganti yo, sama persis, cocok banget. Amin. Terus saya nyari mobil, yang bisa lari kenceng, yang comfort, yang jatuhnya ke Mercy. 300e, tenaganya gede. Piro? Sampai 300 juta. Lapor sama saya. Tuhan 300. Ya toh lapor, wong suruh ganti, boleh ganti tapi tidak dikain belum punya duit toh.
Saya cuma dikasih pas-pasan terus. Lebih banyak. Ya 10 juta, ya 15 juta. Tapi ya pas gitu loh. Butuhnya sakmono ya entek gitu. Nah aku, Tuhan 300. Tak jawab bilang A, B, enggak. Tapi berkat datang 50 juta. Wah, aku bilang, Tuhan, 50 juta. Katanya mau ganti mobil. Wah, puji Tuhan. Kantong. Datang lagi 30 juta. Wah, Tuhan 30 juta. Loh katanya ganti mobil. Masuk lagi. Tak hitung 80 juta. Wah, mobilku tak tawake 30 juta. 110 juta. Habis itu saya ngomong sama istri saya. Yang, sudah 110 juta yang. Aku mau ganti Mercy. Hah? Lalu dia mau, hah? Aku tidak sejahtera. Loh. Aku bilang, sejak kapan gue? Tadi bilang oke. Tapi gue mau Mercy tidak sejahtera. Loh kenapa? Mbah ya, aku dek gue ganti mobil itu terserah lah. Tapi kali ini aku udah sejahtera. Nanti disangkai sok-sokan. Hamba Tuhan sudah tidak kerja. Kok tumpakane Mercedes 300E lagi, banyak grace. Wah, tapi kalau Tuhan bilang oke ya. Ya terserahlah. Kalau Tuhan bilang oke lah. Ya wis. Balik dah kepada saya. Ngomong saya sama Tuhan. Tuhan dek ngene iki ana wong sing kei 190 juta. Klop. Saya yakin saudara ndak wani ngomong untuk Tuhan. Hamba Tuhan no, sekali kok 190 juta jaluke. Aku gak jaluk loh. Kalau lah aku cuma ngomong kok. Tuhan seandainya kalau adanya ngasih 190 juta. Kalau bel berbunyi saudara. Bel ini berbunyi. Pak? Siapa ini? Ini. Kenapa? Aku ini dengar suara Tuhan 2 kali, Pak. Ini ndok ini depanku itu ada duit. Piro? 240 juta. Saya sudah mulai. Kamu jadi saya betul dah? Betul dah? Jujur itu. Timbang sing pura-pura. Terus aku bilang, lah terus ada Pak? Aku dengar suara Pak. Suruh bagi 2. 50 sama 190 juta. Terus Tuhan bilang, ngomongnya piye? Relanda kalau kamu terima yang 50, yang 190 juta untuk hambaku. Karena 2 kali aku takut, Pak. Lah terus aku tanya, ya wis Tuhan aku rela. Hambamu siapa? Nyebut nama saya. Yusa yang mana? Yusa Cipto. Wis berkatan banyak makanya dek sugih kok juga sithik-sithik. Bayangi aku sampai Tuhan ini kok lucu sih kok. Suka humor aku bilang gitu. Iya Pak, aku digolokke kok Pak. Loh sampai aku tanya. Loh lah duitmu dewek itu misi berapa? Tinggal 10 juta. Bayangin saudara. Duitmu dewek. Dosi menang tinggal berapa? 10 juta Pak. Lah kok iki kon kekno kowe? Wis saiki kowe milih Pak. Begitu ge saudara. Wah langsung di sini hitungan ndak? Hitung. Kelop. Terus itu kehendak Tuhan ndak? Menurut kamu kehendak Tuhan ndak? Iya toh? Iya toh? Iya. Di sini saya ya. Kelop. Waduh Tuhan, kelop. Tapi di sini bilang gini saya. Tuhan. Ini dek done sini kelop. Aku ya seneng. Tapi Tuhan, aku ini hambamu. Aku ngambil yang berapa, Tuhan? Tuhan tidak jawab. Jawabnya melalui firman. Firmannya masuk. Plung. Hamba Tuhan cuma terima 1/10. Macet. Aku tanya, loh kok iso 50 ambek 190 ini piye? 50 itu 20%. Jadi aku cuma terima 20 Tuhan. 25. Iya. Ya wes, ya wes.
yang 190 ambil kembali, yang 25 yang 50 kirim saya, tapi saya cuma ambil 25, yang 25 disuruh memberikan hamba-hamba Tuhan. Orangnya bilang, wah, puji Tuhan, aku lulus ya Pak, duitnya dewek. Bayangin saudara. Habis itu terus saya bilang, oke Tuhan, saya tahu bahwa saya tidak boleh pakai Mercy, saya bilang. Aku beli apa Tuhan? Kowe beli Galen. Karena aku tahu kowe seneng melaku banter, seneng strike. Nah, jadi itu cocok buat kamu. Aku bilang, ya wes. Aku bilang, oke Tuhan. Tuhan bilang apa? Baru semua itu terjadi, baru Tuhan ngomong jelas sama saya. Itu baru hambaku. Bayangin saudara. Aduh rasanya dia itu gini. Aku bangga punya hamba kayak kamu. Nangis saya. Ya Tuhan kok kacau hatiku toh. Aku ini sudah tahu bahwa aku ini anjing, ora berani. Tapi kok mau uji. Saudara, Alkitab berkata. Ujian demi ujian untuk menaikkan tingkat yang lebih memurnikan kita. Kita kerap kali mengatakan, Tuhan, kau kan sudah tahu, mbok jangan. Kau ngatur Tuhan. Bukan Tuhan yang ngatur kamu. Tapi saya katakan saudara, kalau engkau hidup dengan Tuhan, mengikuti aliran air hidup, kau akan menikmati semua kelemahanmu diatasi bersama dengan Dia. Semua kelebihanmu yang dapat menjerat kamu dapat menikmati kelebihanmu. Contohnya, perempuan ini kalau diberi kecantikan, itu satu anugerah enggak? Tapi kecantikan dapat menjerat menjadi apa? Bencana. Karena apa? Banyak yang ketarik. Sakit hati, tusuk wae lah, cacati wae lah. Nah, bencana. Tapi kalau dia bersama dengan Tuhan. Orang datang, yang laki-laki datang, dia tanya, Tuhan yang mana? Datang jangan ditolak. Mau wong 7 10 ya seben. Pilih Tuhan yang mana. Gitu. Saya dulu ngajari anak saya perempuan gitu. Di Belanda orang 7 sekaligus. Yang nemuin saya. Om, doa dong om. Siapa tahu saya mantumu. Bayangin saudara. Mahasiswa Indonesia di sana itu, di luar negeri itu, wah sudah jadi jelas perang-perangan. Sampai ada yang ke Indonesia bilang, om sudah berdoa belum? Sudah. Aku mantumu enggak? Enggak. Loh om, aku dapetnya gitu kok. Lah kowe wong kowe seneng kok. Ya jelas toh. Aku kan enggak kenal kowe. Ya, Tuhan bilang, aku belum menetapkan. Sudah. Oh, jadi belum. Siapa tahu ya om nanti saya. Ya sukamu. Sampai ada kurang ajar satu. Saya ke sana, hem saya yang baru itu hilang. Hem panjang baru saya pakai. Tapi saya cuci kok enggak masuk, kok hilang. Ya wis lah. Udah tahunya setelah saya pulang ke Indonesia, anak saya bilang, loh itu kok hem persis heme papa ya. Anaknya bilang apa? Ya memang heme bapakmu. Loh kenapa? Tak ambil supaya masuk aku, siapa tahu aku mantune. Kurang ajar. Hus, dia bilang, hus, kowe iki. Loh ya, aku gelem to nek aku. Aku Tuhan, oke. Anak saya tak ajari gitu. Kalau Tuhan kehendaki, oke. Tapi ternyata yang dapat orang lain. Tidak ada dari 7 itu, tidak ada. Lah ya piye, aku bilang itu Tuhan. Maka dari itu saudara, engkau perhatikan. Gereja ini Tuhan tuh punya maksud. Setelah ini semua nanti selesai, engkau kan bergumul tentang bayar ini. Sebab saya tuh terus terang mengikuti karena Agung kerap kali ngomong sama saya. Jungkir balikmu setengah matinya, ya toh. Terus kemudian sekarang sudah bayar, lega enggak? Rasanya pelong,
terutama Agung nih, sebab beda apa nih pisui deh nih. Gitu. Pak pelong, setelah pelong apa karepe? Oh ya ini diberesin semua bagus, semua selesai. Itu betul. Tapi itu tidak yang prioritas. Yang prioritas Tuhan mengatakan nanti aku punya rencana. Sebab kalau seseorang itu sudah mengalami pergumulan, sudah mengalami semua penderitaan, lalu bisa bebas, lalu berkelimpahan, lalu mulai apa? Mulai apa? Mulai mikir. Ini berkat dibuat apa? Ini apa? Gitu dah. Loh, lah gitu itu waktu susah. Kamu mikir utang atau jengking mbak Tuhan? Pertama kali utang, ternyata tidak bisa bayar. Setelah tidak bisa bayar, dipepet Tuhan, jengking. Setelah jengking, berkati datang, plok. Setelah datang makplok, lego, lebih terus bilang apa? Tinggu apa ya? Mikir meneh. Ingat saudara, hati-hati. Jangan jatuh ke dalam perkara yang kamu sudah pernah alami. Waktu dia dulu bilang sama saya gini, Pak, wah Tuhan itu baik, Pak. Baik, ada direktur bank mau pinjemin saya, Pak. Berapa? 270 juta. Wah, saya bilang Tuhan ini itu jalane. Oh, tapi terima dia sama terima saya beda. Itu jalane. Tapi terima dia berkat Tuhan. Gepeng gue ya. Sebab memang harus diproses supaya pikiran kita diserahkan kepada Tuhan. Jalannya bukan jalan kamu, tapi jalannya Tuhan kita. Setelah selesai semua, sekarang diberkati, Tuhan punya rencana yang lain. Tapi tetap ini akan Tuhan bilang ini selesaikan. Tetap. Tapi engkau harus mulai berpikir menjadi gereja yang misioner. Yang tidak hanya menikmati. Hati-hati. Mulai tanya Tuhan, apa maumu Tuhan dengan apa kelebihan berkat ini? Sebab segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Perhatikan orang kaya sama Lazarus yang miskin. Apa kata-kata Abraham kepada orang kaya itu? Coba kita lihat di dalam Lukas. Hanya kata-kata Abraham saja. Perhatikan itu. Di dalam Lukas pasal yang ke-16. Ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, dia berkata kepada orang kaya, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Perhatikan saudara. Kalau mereka di dalam dunia senang terus tanpa dia tahu kehendak Tuhan itu maunya apa, yang dia diberikan berkelimpahan itu dan tidak melakukannya, akibatnya dia harus bayar di api neraka. Sebaliknya Lazarus yang kasihan, tidak ngerti firman tapi dia menderita terus. Sebab dia belum mengenal akan kebenaran, dia selalu ngomongnya, wis nasib, terimalah Tuhan ya maunya gini ya wis, terima. Akhirnya menerima di sana, tapi di dunia sengsara. Tuhan tidak mau itu, saudara. Tuhan mau kamu di dunia menjadi alat dia, diberkati, menikmati dunia secukupnya, sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Kelebihannya apa? Tanya Tuhan dong, maumu apa Tuhan? Ini yang Tuhan pesan kepada saudara. Jangan ngambil teori makmur. Kowe makmur terus nanti kayak orang kaya. Tapi Tuhan mau
Kamu di dunia menikmati sambil diproses. Nikmati dimasuki lagi penderitaan. Nikmati. Jadi bayarnya tadi di mana, Dek? Nikmati cukup, berlebihan, kurang sedikit lagi. Pas. Bayarnya di sini apa di sana? Di dunia sudah dibayar. Kamu di sana tinggal menikmati segala-galanya karena kamu sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Ini saya dididik sama Tuhan itu tanpa ngerti, saudara. Saya dididik Tuhan lebih banyak melalui pengalaman dulu baru firman. Kalau Agung, firman dulu. Pengalamannya karena pinter deh. Makanya aku tak pikir-pikir, wis Tuhan, di hadapanmu lebih baik jadi orang bodoh, tapi di hadapan manusia tapi pinter. Sebab keminter ambek Tuhan. Wah, sugi. Aku dulu gitu soalnya. Tidak ada orang model kayak saya. Saya dari bodoh dijadikan pinter, setelah pinter kurang ajar ambek Tuhan luar biasa. Kalau saya sudah mikir, menurut firmanmu gini, aku mau begini. Tuhan bilang, aku tidak mau. Tuh, itu cocok dengan firmanmu. Biarin, aku tidak mau. Nah, aku tidak mau, tidak apa-apa, aku mau. Terus Tuhan akhir bilang, ya wes, coba kuat-kuatan. Kuat aku, pak kuat kue. Nah, kalau Tuhan sudah ngomong gitu, tuh langsung saya menyerah. Tidak. Saya tetap jalani. Saya nekat. Makanya saya itu orang yang gila-gilaan. Saya dulu dilarang judi, saya bilang, enggak, aku seneng kok. Bayangin, Tuhan bilang, aku enggak suka. Ya ben kowe, aku suka. Terus Tuhan habiskan saya, belas. Setelah habis Tuhan ngomong gini, ini di tempat judi loh saudara. Ngomong-ngomong ya Tuhan. Tuhan bilang, rasain lo. Sekarang kalau sudah habis gini, mau apa kowe? Bayar restoran, bayar ayahmu di sana sedang makan, kamu traktir, kamu ndak beli, tinggal cepetun, mana kowe? Kowe nanti rasain dimaki-maki, dimalukan orang sana. Tuhan, iya makanya aku bilang aku ndak suka. Jadi karena apa? Aku tahu bahwa kamu tidak akan baik. Saudara tahu? Saya nangis di tempat judi. Istri saya datang, yang menang. Wong sudah sadar gitu, istrinya datang, yang tak sentak malam. Itu laki-laki. Jadi kalau istri disentak itu biasa. Kalau isih pacaran baik, yang apa? Jadi istri ini yang itu biasa. Makanya istri-istri itu jangan sakit hati. Sebab apa? Sebab sudah terlanjung deket, jadi dituntut supaya ngerti. Orang ngerti aku, wis kalah kok. Saudara, akhirnya saya bertobat, saya minta ampun, Mbak. Tapi ini tak kasih tahu, tapi jangan niru. Tidak boleh, sebab pengalaman saya belum tentu pengalaman kamu. Karena apa? Kamu tidak sepeka saya, dituntut seperti saya. Saya bilang, ya sudah Tuhan ampunilah. Cuma aku kayak duit dong Tuhan, mbak bayar itu loh, kok wis bar bayar kabeh cukup wis lah, aku kapok, wis bener, aku bilang gitu. Wis tobat tenan? Ya bener aku. Terus istri saya, yang piye ini bayare? Tinggal cepet. Main bayar piye? Digo parkir tok. Lho lah orang 15 mangan lho restoran iki entek pirang atus piye yang? Ya mboh aku bilang. Aku menang ae ta. Aku agak ngomong mbek Tuhan. Loh, Tuhan mbok ajak apa? Tak ajak judi. Bukan gendeng. Itu melanggar Alkitab. Wis ta menang ae to yang aku menang aku iki wis susah iki kok bingung aku nih. Aku terus ya Tuhan ampuni si Tuhan. Aku ini di depan rolet ini. Tuhan itu tidak seperti kamu. Tuhan ngomong gini, ayo tak kowe ngono lho, aku tidak sayang kowe ngono lho. Wis tak pletes. Lah terus piye Tuhan iki? Wis kono pasang nomor 10.
saudara sampai melongo aku. Ha? Makanya saya bilang jangan niru. Belum tentu kowe. Bodol kowe ngene aku. Aku ngalami mbek Tuhan tuh aneh-aneh. Saya bilang. Oh, duit cepek ini tak pasang. Istriku bilang, "Yang gak bisa bayar parkir. Mobilnya gak bisa dijimok lho ya." Aku bilang, "Wis toh meneng ae." Letak-letak aku terus gini. Wah, pasti deh. Nah, sing ngomong sing duwe langit bumi kok. Muter masuk 36. Kletek 10. 36 kali toh. Wah, 3.600. Nah, istri saya bilang, "Iki lumayan toh yang dinggungku ditambah-tambahan." Ku sik ta meneng ae. Meneng ae ta. Lho, wis toh yang. Tak sentak lagi. Dep. Aku meni ngerayu, "Tuhan, sekali lagi sepisan. Wes sudah lega meneh sepisan bae." Meneng aku. Ngomong lagi. Wis kono pasang nomor 12. Ora cepek kabeh. 3.600. Plak. Yang diem. Muter. Di dinding Ndok Semarang loh ini Ndone pelabuhan. Masuk bilang 36 kali lagi. Kali 3. Aku bilang, "Cukup." Kantong. Istri saya bilang, "Kuat." Lah bapakku ngerti aku bakal dan bapak tahu bahwa aku benar-benar mau bertobat. Bener aku mau bertobat. Bapak bilang, "Oke, aku ampuni." Selesai, saudara. Kalau kamu tidak pernah mengalami kejepit, kalau kamu tidak pernah mengalami penderitaan mau mati sekalipun, kamu tidak akan mengenal kasih Allah. Bahkan itu seolah-olah melanggar sekalipun dilakukan oleh dia. Mengapa? Karena kasihnya luar biasa. Maka kalau Tuhan Yesus itu diserahkan, engkau tahu dia itu yang berkuasa di dunia dan di surga. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak ikuti aliran itu? Maumu apa Tuhan? Maka saya selalu pesan, biasakan saudara tanya Tuhan Yesus, "Tuhan maumu apa? Engkau sudah memberi aku banyak, baik berkat, baik kecantikan, baik kegagahan, baik kesehatan. Maumu apa Tuhan? Kalau engkau diberkati lebih, kamu berkata, maumu apa Tuhan? Karena ini bukan milikku, ini milikmu. Maka engkau akan menikmati, dilindungi dari segala perkara. Dia beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Bukan berarti kalau Tuhan mengatakan kamu harus mulai sekarang. Kalau kamu sudah berkelimpahan, kamu menjadi gereja yang misioner. Bukan berarti terus nanti agung, wah berarti aku mesti pergi terus ya. Mesti nginjil keluar. Lalu domba-dombanya ini dibiarin keleleran. Tidak boleh. Tidak bisa. Saudara menjadi domba-domba harus dapat mendoakan dan mengecek gembala. Sebab dia manusia. Kalau engkau mendapatkan apa-apa dari Tuhan, beritahukan. "Pak, aku dapat ini. Coba digumulin, Pak. Coba didoakan benar enggak?" Saudara. Supaya engkau berjalan menjadi berkat buat orang lain. Kalau engkau menjadi berkat buat orang lain, engkau pasti akan diberkati. Karena itu ekonomi Tuhan. Beri, maka kamu akan diberi. Saya tidak pernah kekurangan karena apa? Setiap kali saya terima, saya bilang, "Tuhan untuk siapa?" Tuhan bilang, "Salurkan, salurin." Kalau Tuhan bilang, "Kantongi," tak kantongi. Selalu berlebihan, cukup. Butuh banyak dikasih banyak, butuh sedikit dikasih sedikit. Tapi tidak pernah kurang. Bayangin, mau apa boleh. Saya tinggal ngomong.
Saya kalau mau pergi ke luar negeri, saya bilang, Tuhan aku tak jalan-jalan ya. Ya. Bayangin, nah, tahun 86 itu, uang 14 juta itu gede, saudara. Saya tidak punya duit, selengan di bank itu 1 sen dulu itu tidak ada. Anak-anak bilang, Pak mau luar negeri Pak, yuk. Kalau sembayang, kalau Tuhan oke. Saya bilang, Tuhan ini anak-anak pengen ke luar negeri, sebulan jalan-jalan ke seluruh Eropa. Boleh enggak? Tuhan bilang, boleh. Tak hitung jumlahnya, wah butuh 10 juta lebih Tuhan. Enggak apa-apa. Tapi ya, nah, nanti aku sing ngatur. Aku bilang ke anak-anak, ngucap syukur. Pokoknya kamu sekolah selesai, bikin beres, semua nanti Tuhan sediakan. Piye carane? Enggak ngerti. Nah, jangan tanya be papa enggak ngerti. Duitnya ya urung ono. Tapi pasti Pak, pasti. Saudara tahu? Dari orang dari Jakarta, tahu-tahu sore itu bilang gini. Tanahku itu 5 tahun udah payu-payu sih. Dia dengar kaset saya, dia bilang, coba tanahku belum payu belum. Dengar kaset sendiri, ngomong dewek. Coba omahku, tanahku tuh laku tuh lo. Tak kasih ke payu sak perpuluhan nih. Akhirnya ngomong gitu, bel berdering. Kau punya tanah di sini? Punya 80 juta, ndak laku, dijual 140 juta. Dibayar sama orangnya. Lalu dia melongo, loh aku tadi kok ngomong ngono. Wah ini berarti 14 juta Yusa ini. Langsung saya dibel. Yusa, kowe iku butuh apa? Ora butuh apa. Ya ora mungkin. Ya ora mungkin apa? Lah iki aku kon ngei duit kowe kok piro? 14 juta. Ya memang bener. Kenapa? Meh jalan-jalan ke Eropa, pantesan. Bayangin. Kita tidak pernah ngerti jalannya Tuhan. Tapi kalau engkau ikuti, masuk dalam aliran air hidupnya, kau akan menikmatinya. Mari kita berdoa.